Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi washabihil mujahidina tohirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Sholawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan saya doakan yang mungkin pada hari ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang mengalami suatu masalah, baik itu masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah hutang piutang, masalah perdagangan, masalah bisnis, masalah kuliah, masalah sekolah, ataupun masalah apa saja. Insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan sholat tahajud di malam Lailatul Qadar. Keutamaan sholat tahajud di malam Lailatul Qadar. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski waktunya tidak bisa diketahui secara pasti, malam Lailatul Qadar diyakini datang pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadar memiliki keistimewaan yang digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itu sebabnya umat muslim dianjurkan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Salah satunya yaitu sholat tahajud. Melalui amalan tersebut, umat muslim berharap diberikan berkah yang berlimpah dan diampuni segala dosa-dosanya. Barang siapa melakukan sholat malam pada saat Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaq Allah. Meski sholat tahajud yang dianjurkan pada hari biasa juga mendatangkan berkah dan manfaat, tetapi ada keutamaan jika dilakukan di hari-hari terakhir Ramadan. Apa saja keutamaan dari sholat tahajud yang dilakukan di malam Lailatul Qadar? Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, keutamaannya adalah yang pertama,
mendapatkan tempat yang terpuji. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 79 yang mengungkapkan bahwa melakukan sholat tahajud pada sepertiga malam bisa membawamu ke tempat yang terpuji. Sebagaimana ayat tersebut berbunyi, wa minal laili fatahajat bihi nafilatalak asa ayabsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kemudian manfaat keutamaan yang kedua yaitu menjadi sholat utama setelah sholat wajib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Tak hanya itu, Al-Bukhari rahimakumullah juga menuturkan soal keutamaan sholat malam. Ia membawakan hadis dengan sanadnya hingga terdengar kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, seorang di masa hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila bermimpi menceritakan kepada beliau. Lalu Ibnu Umar menceritakan kejadian yang dialaminya saat sedang tidur di dalam masjid. Ia bermimpi seakan ada dua malaikat yang membawanya ke neraka. Lalu ia berucap, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Lalu malaikat yang lain menemuinya seraya berkata, jangan takut. Akhirnya mimpi tersebut diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah bersabda, sebaik-baik hamba adalah Abdullah seandainya ia melakukan sholat pada sebagian malam. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu membuka pintu surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambunglah silaturahim, dan sholatlah pada malam hari ketika yang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan sabda tersebut dapat ditafsirkan bahwa melakukan amalan sunnah sholat tahajud akan menuntunmu menuju ke surga. Kemudian manfaat kita melakukan tahajud di malam Lailatul Qadar yaitu yang keempat, terkabulnya doa-doa. Doa yang dipanjatkan setelah mengerjakan sholat tahajud di sepertiga malam insya Allah akan dikabulkan, apalagi jika hal tersebut dilakukan saat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, manfaat melakukan sholat tahajud di malam-malam Lailatul Qadar yaitu mendapatkan kemuliaan dan kewibawaan. Selain menjanjikan kedudukan mulia di akhirat, orang yang melakukan sholat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia. Berdasarkan hadis Rasulullah
Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seseorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Hadis riwayat Hakim. Kemudian manfaat melakukan sholat tahajud di malam Lailatul Qadar yang kelima, yaitu menghapus dosa. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dengan meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat tahajud, insya Allah dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan gugur. Selain itu, orang yang lazim melakukan sholat tahajud juga akan terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian yang keenam, manfaat melakukan sholat tahajud di 10 malam terakhir Ramadan, yaitu termasuk ke dalam golongan orang soleh. Sholat tahajud merupakan kebiasaan yang dikerjakan oleh orang-orang saleh. Siapapun yang terbiasa melakukannya juga akan tercatat sebagai orang yang soleh. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, biasakanlah dirimu untuk sholat malam, karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu, mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan pencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian manfaat kita mengerjakan sholat tahajud di 10 malam terakhir Ramadan, di malam Lailatul Qadar, yaitu mendapatkan rasa aman. Manfaat yang ketujuh yaitu mendapatkan rasa aman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya Allah tertawa terhadap 2 orang laki-laki. Seseorang yang bangun pada malam yang dingin dari ranjang dan selimutnya, lalu ia berwudu dan melakukan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, apa yang mendorong hambaku melakukan hal ini? Lalu mereka menjawab, wahai Rabbku, ia melakukan ini karena mengharap apa yang ada di sisimu dan takut daripada apa yang di sisimu pula. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya apa yang ia harapkan dan memberi rasa aman dari apa yang ia takutkan." Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 7 manfaat kita mengerjakan sholat tahajud di 10 malam terakhir Ramadan, yaitu kita mengerjakan di saat malam-malam Lailatul Qadar. Yang pertama, mendapatkan tempat yang terpuji. Kemudian yang kedua, menjadi sholat utama setelah sholat fardu atau sholat wajib. Lalu yang ketiga, membuka pintu surga. Keempat, terkabulnya doa-doa. Kelima, menghapus dosa. Yang keenam, termasuk ke dalam golongan orang soleh. Dan yang ketujuh, mendapatkan rasa aman. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita memperbanyak ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, terutama sholat tahajud, mumpung
masih di bulan Ramadan, karena semua pahala ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan dikabulkannya segala hajat dan doa, dihapuskan segala dosa-dosa kita. Dengan begitu, orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan rasa aman, dihindarkan dari rasa takut yang tengah dirasakan. Nah, mudah-mudahan dengan kita memanfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan segala hajat dan doa-doa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kesilapan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.